Apakah mekanisme ini cukup, Mbak? Apakah mekanisme yang diberikan ke publik untuk mengecek terdaftar atau tidak itu cukup membantu? Yang pertama tadi balik lagi ke permasalahan yang sudah disampaikan ya kan anak, bahwa yang bermasalah bukan cuma pinjol ilegal atau pinjol tidak terdaftar atau tidak berizin, tapi juga pinjol yang terdaftar dan berizin. Katakanlah ada mekanisme supaya kita bisa tahu ini pinjol terdaftar atau tidak terdaftar atau berizin atau tidak berizin. Lalu kemudian apakah masalahnya selesai ketika pinjol terdaftar dan berizin pun melakukan hal yang sama? Tadi juga sudah disampaikan oleh para korban kan, begitu. Jadi sebenarnya itu pun nggak solutif juga sih sebenarnya. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Jenny tadi menurut kami sih keliru. OJK tidak melakukan pengawasan terhadap pinjol ilegal karena yang dilakukan adalah pemberantasan. Kita lihat siapa sebenarnya yang bisa kita lihat saat ini melakukan pemberantasan pinjol ilegal. Ada 5 kementerian lembaga di sana. Yang pertama Kemenkominfo tentunya melakukan pemblokiran situs web aplikasi, melakukan cyber patroli karena memang penawarannya melalui situs web aplikasi SMS. Jadi itu tidak ada kaitan dengan OJK tentunya. Kemudian yang kedua Kemenkop ya, mereka melakukan pembinaan, pemberantasan pinjol yang memang berkedok koperasi. Jadi itu juga tidak ada kaitan dengan OJK. Ini untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan Jen itu keliru. Yang pertama tingkat literasi masyarakat kita. Tiba-tiba mereka butuh uang, kemudian ada akses ke SMS, mereka download dan meminjam di pinjaman online ilegal. Yang kedua adalah kesulitan ekonomi, di mana masyarakat kita ada yang sudah tahu bahwa itu ilegal, tetapi masih akses. Baik, yang pertama, tidak berada di bawah pengawasan OJK itu dasar hukumnya apa? Kalau kita merujuk pada Undang-Undang OJK, sekali lagi di pasal 5 dan pasal 6, lalu kemudian juga merujuk ke pasal 4, semuanya jelas di situ seluruh layanan jasa keuangan itu jadi tanggung jawab OJK. Nggak ada kotak-kotak terdaftar, berizin, tidak terdaftar, tidak berizin, itu nggak ada di situ. Bahkan kalau kita lihat di penjelasan Undang-Undang OJK pun itu tidak ada kan, Nana. Jadi kalau dibilang, oh kami hanya bisa mengawasi yang ini karena memang begitu ya aturannya. Itu dasar hukumnya apa? Saya sangat menyayangkan sebenarnya sikap OJK, begitu ya. Kenapa jadi masyarakat yang disalahkan ketika negara sebenarnya tidak mampu membuat regulasi dan pengawasan yang mumpuni terhadap bisnis yang berkembang sebegitu huge gitu ya di Indonesia ini, begitu. Aneh ketika menyalahkan masyarakat ketika negaranya yang tidak mampu mengatur itu dengan sungguh-sungguh.